Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Pep Guardiola puji Akanji usai gabung Inter, ia membantu City jadi klub seperti sekarang. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, memberikan penghormatan khusus kepada Manuel Akanji setelah sang bek resmi bergabung dengan Inter Milan pada hari terakhir bursa transfer musim panas 2025. Dalam konferensi pers jelang derby Manchester melawan United, Guardiola menegaskan bahwa kontribusi Akanji bersama City tak bisa dilupakan, bahkan menyebut pemain asal Swiss itu sebagai salah satu elemen penting dalam membentuk identitas klub beberapa tahun terakhir. Akanji menyelesaikan kepindahannya ke Inter pada deadline day, dengan status pinjaman satu musim disertai opsi beli yang bisa berubah menjadi kewajiban permanen jika syarat tertentu terpenuhi. Nilai transfernya diperkirakan mencapai 15 juta euro. Akanji berpeluang langsung melakukan debut bersama Nerazzurri dalam laga akbar Derby d'Italia, melawan Juventus pada Sabtu malam di Allianz Stadium, Turin. Capello beri wejangan ke Christian Cifu, harus dorong pemain Inter untuk bangkit. Pelatih legendaris asal Italia, Fabio Capello, memberikan saran penting kepada pelatih baru Inter Milan, Christian Cifu. Dalam wawancaranya bersama Corriere della Sera via FC Inter 1908, mantan pelatih AC Milan, Juventus, dan AS Roma itu menekankan bahwa Cifu harus berani mendorong para pemain agar kembali ke jalur kemenangan. Setelah musim lalu yang penuh penyesalan, Inter Milan harus berpisah dengan Simone Inzaghi. Sang pelatih memilih hengkang ke Al Hilal setelah 4 tahun di San Siro. Manajemen Nerazzurri sempat dikaitkan dengan Cesc Fabregas, namun akhirnya menunjuk Christian Cifu untuk memimpin skuad. Meski Inter Milan tersandung di ajang Piala Dunia Antar Klub 2025, mereka memulai Serie A musim ini dengan impresif lewat kemenangan 5-0 atas Torino. Namun, performa itu langsung luntur saat mereka dikalahkan Udinese di pekan berikutnya. Paolo Di Canio puji perubahan Inter di bawah Cifu, dia mengubah lebih banyak dari yang dibicarakan orang. Inter Milan memasuki era baru bersama Christian Cifu, dan mantan striker West Ham United, Paolo Di Canio, menilai sang pelatih membawa perubahan signifikan yang mungkin tidak banyak disadari publik. Dalam wawancaranya dengan La Stampa via FC Inter 1908, Di Canio menegaskan bahwa meskipun awal musim Inter terlihat naik turun, ada energi positif yang tengah dibangun di Giuseppe Meazza. Inter membuka Serie A dengan gemilang, menghancurkan Torino 5-0 di laga pembuka. Namun, euforia itu sedikit meredup setelah Nerazzurri tumbang 1-2 dari Udinese di kandang sendiri. Hasil tersebut sempat menimbulkan tanda tanya, tapi Di Canio menilai jeda internasional pada September datang di waktu yang tepat. Hal ini memberi kesempatan bagi Cifu untuk meracik strategi lebih matang, terutama jelang laga akbar melawan Juventus di Allianz Stadium. Inter kembali bidik Manu Kone, manfaatkan krisis finansial AS Roma. Inter tetap menaruh minat pada gelandang AS Roma, Manu Kone, terutama karena Giallorossi membutuhkan sekitar 90 juta euro untuk mematuhi aturan financial fair play. Nerazzurri diperkirakan akan kembali mencoba merekrut gelandang Prancis itu pada bursa Januari, setelah sebelumnya mengajukan tawaran lebih dari 40 juta euro di musim panas. Roma sempat bersedia melepas Kone, tetapi pemilik klub berubah pikiran dan memilih mempertahankannya di ibu kota. Namun kebutuhan dana segar dalam beberapa bulan ke depan membuat peluang Inter merekrut Kone masih terbuka. Penasihat Roma, Claudio Ranieri, menegaskan bahwa klub harus menjaga keseimbangan keuangan agar terhindar dari sanksi UEFA. Ia menekankan bahwa jika pemasukan tidak mencukupi, maka Roma harus menjual pemain untuk menutup kerugian. La Gazzetta dello Sport melaporkan Roma telah menandatangani kesepakatan dengan UEFA pada 2022 untuk memperbaiki keuangan secara bertahap,
Untuk musim ini, Roma dituntut menekan kerugian tidak lebih dari 60 juta euro, sehingga penjualan pemain seperti Kone, Doibik dan Evan Endika menjadi opsi yang menarik. Costa Curta, Inter Milan tetap kuat di Italia, tapi di Eropa akan hadapi masalah. Legenda AC Milan sekaligus analis sepak bola Italia, Alessandro Costa Curta, memberikan pandangannya mengenai peluang Inter Milan di musim ini, khususnya di ajang Liga Champions. Dalam wawancara dengan Sportweek, Costa Curta menilai bahwa meski Nerazzurri masih menjadi kekuatan utama di Serie A, perjalanan mereka di kompetisi Eropa bisa menghadapi hambatan besar. Costa Curta mengakui bahwa Inter tetap menjadi salah satu tim terkuat di Italia. Dengan skuad berpengalaman, kedalaman pemain yang solid, serta mentalitas juara yang sudah terbentuk dalam beberapa musim terakhir, Inter masih dipandang sebagai favorit utama dalam perburuan Scudetto. Namun, ex-bek Milan itu Inter akan kesulitan untuk menjaga konsistensi di Liga Champions. Inter Milan tumbang 3-4 di Derby d'Italia, gol Atzik jadi mimpi buruk. Inter Milan gagal membawa pulang poin dari Turin setelah kalah 3-4 dari Juventus dalam Derby d'Italia yang penuh drama di Allianz Stadium, Sabtu malam. Meski Marcus Thuram dan Hakan Calhanoglu sempat menghidupkan asa Nerazzurri, gol spektakuler Vasilije Atzik di menit akhir memastikan kemenangan untuk tuan rumah. Pelatih Christian Cifu mencoba beberapa rotasi, termasuk memainkan Akanji di lini belakang bersama Acerbi dan Bastoni. Meski pertahanan Inter terlihat solid di beberapa momen, mereka tetap rapuh menghadapi tekanan intens Juventus. Kekalahan ini menjadi yang kedua beruntun bagi Nerazzurri di Serie A pada musim ini. Hasil tersebut menimbulkan tanda tanya soal konsistensi skuad asuhan Cifu, yang masih beradaptasi setelah transisi dari Simone Inzaghi. Cifu soroti sisi positif Inter, meski tumbang 4-3 di Derby d'Italia. Pelatih Inter Milan, Christian Cifu menilai performa timnya dalam kekalahan 4-3 dari Juventus, tetap menyimpan sisi positif. Namun, pelatih asal Rumania itu juga menegaskan bahwa Nerazzurri harus segera menghapus masa lalu, agar bisa tampil lebih tenang dan fokus di laga-laga berikutnya. Cifu menyoroti perbedaan pendekatan antara Inter dan Juventus di fase akhir pertandingan. Juve tidak ragu untuk membuang bola jauh ketika tertekan. Kami justru menghabiskan banyak energi untuk membalikkan keadaan, tapi gagal mengendalikan permainan di momen penting. Jelasnya, bagi Cifu, pengalaman dan manajemen energi menjadi kunci di laga sebesar Derby d'Italia. Kami datang untuk bermain dengan karakter, mengambil inisiatif, dan menang. Tapi kami kurang tajam dalam membaca situasi di menit-menit akhir. Inter banyak kebobolan lawan Juventus. Walter Zenga bela Sommer, soroti kualitas gol lawan. Inter Milan kembali menelan kekalahan dramatis di Derby d'Italia setelah tumbang 4-3 dari Juventus pada pekan ketiga Serie A, di Allianz Stadium. 2 gol telat dari Bianconeri membuat Nerazzurri pulang dengan tangan hampa, sementara sorotan negatif langsung mengarah pada kiper Yann Sommer. Statistik memang tidak berpihak pada Sommer. Sepanjang pertandingan, ia gagal mencatatkan satu pun penyelamatan. Di sisi lain, kiper Juve Michele Di Gregorio juga tidak tampil sempurna, hanya menggagalkan 1 dari 4 tembakan tepat sasaran Inter. Meski demikian, Zenga menegaskan bahwa tidak adil menyalahkan Sommer. Menurutnya, 2 dari gol Juventus, terutama sepakan roket Vasilije Atzik di menit akhir adalah murni hasil eksekusi luar biasa. Mudah saja menyalahkan kiper, tapi kalau melihat gol terakhir, itu tendangan jarak jauh dengan bola yang diam dan akurat. Dalam kasus seperti ini, saya lebih memilih berbicara soal kualitas penendangnya daripada menyalahkan penjaga gawang, ujar Zenga kepada Sky Sport, dikutip dari FC Inter 1908.